Yuk, rapikan dan persiapkan alat-alat belajarnya. Setelah dipersiapkan perlengkapan belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Kita masuk tema 2, subtema 2. Nah, sebelum kita masuk hafalan surat Al-Ghasyiyah, alangkah baiknya kita murojaah surat-surat yang terlebih dahulu supaya nanti anak-anak mualimah tetap hafal. Nah, hari ini kita murojaah surat Al-Infitor. Ya. Yuk simak juz ammanya atau Al-Qur'annya surat Al-Infitor. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu buqsirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Oke, setelah kita murojaah, kita lanjutkan murojaah surat Al-Ghasyiyah dan melanjutkan hafalannya. Anak-anak mu'alimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan hifzul Quran kita surat Al-Ghasyiyah ayat 11 dan 12. Nah, sebelum kita masuk ke ayat itu, kita akan murojaah kembali ayat-ayat sebelumnya yang telah kita hafal ya. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin
laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yu'ni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah 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 fiha 'ainun jariyah 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 fiha 'ainun jariyah. Anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan sains Quran kita, yaitu praktek membaca Iqra atau mengaji. Hari ini kita akan berlatih membaca secara benar walaupun dengan pelan-pelan. Nah, yuk semua anak-anak. Wa illam wa illam wa illam wa illam. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar apabila nun sukun, fathah tain, kasroh tain ataupun dhammah tain bertemu dengan huruf lam, maka suara nun dihilangkan, langsung masuk ke suara lam menjadi wa illam. Wa illam, anun dihilangkan. Wa illam taghfir lana, taghfir lana. Nah, fathah yang diikuti alif maka dibaca panjang. Taghfir lana wa tarhamna, wa tarhamna. Nah, ini juga fathah yang diikuti alif maka dibaca panjang. Lanakunanna, lanakunanna. Nah, dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang. Nah, ini nun bertasydid maka dibaca dengan ditahan ataupun juga dibaca panjang. Lanakunanna. Nah, ditahan ataupun ditekan. Minal khosirin, minal khosirin. Nah, baris tegak lurus seperti ini maka dibaca panjang. Begitu juga kasroh yang diikuti ya sukun dibaca panjang. Nah, contoh ini kita baca wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ulangi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ulangi. Wa illam
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oke, contoh selanjutnya fatofa. Fatofa. Nah, di sini ada huruf to atau fathah yang diikuti alif maka dibaca panjang. Fatofa, fatofa, alaiha, alaiha. Nah, ha juga fathah yang diikuti alif maka dibaca panjang. Toifun. Nah, huruf to di sini dia mempunyai mat. Nah, jika ada mat seperti ini maka dibaca panjang 5 harokat. Toifum mirrab. Nah, di sini ketemu lagi nun sukun atau nun mati bertemu huruf ro maka suara nun dihilangkan. Toifum mirrabbika wahum ini ketemu lagi mat dibaca panjang 5 harokat. Nah, seperti ini tandanya ya anak-anak. Nah, di sini ada dhammah diikuti oleh waw sukun atau waw mati. Nah, yang ini maka dibaca panjang. Nah, yuk kita baca. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kita ulangi. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kita ulangi. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Sekali lagi. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Nah, selanjutnya wa idza ra'auhum qalu. Nah, ini ada mat lagi di sini. Ini ada fathah diikuti alif. Qalu. Nah, ini panjangnya 2 harokat, ini panjangnya 5 harokat. Qalu innaha. Nah, ini ada tasydid maka dibaca dengan ditahan atau ditekan. Innaha ula. Nah, ini ada mat lagi, mat dibaca panjang, mat juga ladallun. Nah, kita baca. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Kita ulangi. Wa idza ra'auhum qalu inna
Ulangi. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sekali lagi. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Selanjutnya wala nukadzibu ada baris tegak lurus di atas seperti ini dibaca panjang. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Nah, ada fathah diikuti alif, ada sukun, ada dhammah diikuti oleh waw sukun atau waw mati dibaca panjang. Ini ada kasroh yang diikuti oleh ya sukun, maka dibaca panjang. Jadi kita baca wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kita ulangi. Wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Baik anak-anak Mu'allimah, untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan menentukan paragraf pada cerita dongeng. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat-kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dalam suatu cerita. Nah, cara penulisannya biasanya itu sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, paragraf disebut juga alenia. Dari pengertian paragraf, hari ini kita akan menentukan paragraf pada suatu cerita atau pada teks cerita dongeng. Nah, paragraf yaitu kumpulan kalimat-kalimat yang mengungkapkan suatu informasi ataupun suatu cerita. Nah, paragraf itu biasanya ditulis agak menjorok ke dalam dari teks cerita. Nah, coba perhatikan. Di sini ada teks dongeng atau teks cerita dongeng ya. Nah, ini teksnya ini. Nah, mana yang disebut paragraf? Paragraf, cara menulisnya itu agak menjorok ke dalam. Ini dia. Pada kalimat pertama ditulis agak menjorok ke dalam. Misalnya saja ini adalah garis buku ya, garis putih buku atau kertas. Nah, ketika menulis suatu teks cerita, kalimat pertama ataupun kalimat awal harus ditulis agak menjorok ke dalam. Biasanya itu selisihnya 5 huruf ya,
satu paragraf, kita lihat pada awal kalimatnya ditulis agak menjorok ke dalam. Nah, jadi ini adalah satu paragraf atau disebut ini paragraf 1 ya. Paragraf yang pertama atau paragraf 1. Oke. Nah, dari paragraf ini, dari satu paragraf ini terdiri dari berapa baris? Kita lihat. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Jadi, dari satu paragraf ini terdiri dari 5 baris. Kalau untuk menentukan barisnya itu mudah, karena sudah ada batasan di buku biasanya ya, ada batasan buku, garis-garis di buku seperti ini. Jadi baris itu kita hitung dari atas ke bawah, baris ya, untuk menentukan baris. Jadi ini baris ya, ini juga baris, ini juga baris. Nah, dari 5 baris ini atau dari 5 kalimat-kalimat ini menentukan ini semua sudah satu paragraf. Gimana? Nah, ini tadi sudah satu paragraf. Biasanya kalau kita ingin melihat paragraf-paragraf yang selanjutnya, kita juga akan temukan satu paragraf ini pada kalimat berikutnya, ditandai dengan pada kalimat awalnya agak menjorok ke dalam. Contoh, ini sudah satu paragraf ya. Contoh, untuk menentukan paragraf keduanya, kita lihat kalimat awalnya agak menjorok ke dalam juga. Misalnya, tadi semut terjatuh ke dalam sungai. Air sungai menghanyutkannya. Nah, ini ya, biasanya di paragraf yang kedua awal kalimat itu ditulis agak menjorok ke dalam. Nah, nanti kalimat berikutnya dia sejajar dengan kalimat-kalimat ini. Nih, sejajar nih. Nah, air sungai menghanyutkannya. Semut timbul tenggelam misalnya. Nah, sampai seterusnya. Baris berikutnya, kalimat berikutnya seperti itu. Jadi baris yang ini itu sama, tetapi di awal kalimatnya untuk memulai cerita baru penulisannya agak menjorok ke dalam ya. Nah, kalau sudah kita melihat kalimatnya seperti ini, berarti ini adalah paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Begitu seterusnya. Kita lihat pada teks-teks ceritanya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan paragraf pada cerita dongeng Kisah Semut dan Merpati. Ayo anak-anak Melima, buka buku tema 2-nya halaman 70. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Air sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya,
Ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung-burung. Burung menyadari keberadaan sang pemburu yang sibuk mengibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita kisah semut dan merpati. Nah, sekarang kita akan menentukan ada berapa paragraf ya dalam cerita kisah semut dan merpati. Yuk sama-sama kita lihat. Nah, coba masih ingat ya? Tadi untuk menentukan paragraf kita lihat di awal kalimatnya tertulis agak menjorok ke dalam. Ini dia. Ini berarti semua ini sudah satu paragraf. Berarti yang ini adalah paragrafnya, paragraf pertama. Ya. Kita sudah temukan satu paragraf cerita. Nah, paragraf yang kedua yang mana? Ini ya. Nih, semua ini sampai sini ya. Ini paragraf yang kedua. Selanjutnya ini paragraf yang ketiga. Ya. Selanjutnya kita lihat ini ya, kalimat awalnya menjorok ke dalam. Jadi semua ini adalah paragraf yang keempat. Nah, ini adalah paragraf yang terakhir, yaitu paragraf yang kelima. Jadi dari cerita dongeng tersebut terdapat 5 paragraf. Ini dia ya. Nah, pelajaran apakah yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Jawabannya yaitu segala perbuatan yang kita lakukan pasti selalu ada balasannya, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Terlihat dalam kisah semut dan merpati tadi bahwa burung merpati telah membantu semut. Begitu pula di lain waktu semut membantu merpati. Jadi intinya kita harus saling tolong-menolong terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Nah, terdapat pada paragraf berapakah kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Nah, kita dapat menemukan pelajaran yang dapat kita ambil pada paragraf yang keempat, di mana di situ ada kata-kata bahwa sang semut melihat pemburu burung sedang berusaha mendekati burung yang telah menolongnya tadi. Kemudian semut menyadari bahwa ada bahaya terhadap merpati yang baik itu. Kemudian ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Nah, cerita ini adalah suatu cerita yang tokohnya hewan-hewan, itu disebut fabel. Nah, ini di kelas 2 sudah kita pelajari ya. Nah, untuk tugas anak-anak mu'alimah, coba bacalah dongeng pada tema 2 di halaman 72 sampai 76. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan anak-anak mu'alimah kerjakan ya. Mu'alimah tunggu jawabannya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.